Pemirsa Tribun Sumsel, hari ini saya berada di Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II Palembang, di mana kami akan memantau penerbangan, aktivitas penerbangan atau pemudik di Hari Raya Idul Fitri tahun 2021 ini. Nah, seperti yang Anda lihat di layar kaca Anda, kami akan saksikan bagaimana antusiasme masyarakat Kota Palembang tetap melaksanakan tradisi mudik Hari Raya Idul Fitri di tahun 2021 ini. Walaupun seperti yang kita ketahui, pemerintah pusat sudah menegaskan tidak adanya mudik di tahun 2021 ini karena seperti yang kita ketahui masih berada di kungkungan masa pandemi COVID-19, di mana virus ini memang sangat membahayakan kesehatan kita semua. Seperti yang kami perbincangkan juga bersama Eksekutif General Manager Angkasa Pura II Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang, Bapak Tommy Arisdianto, yang menyatakan bahwa Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang ini masih tetap beroperasional dengan beberapa alasan. Yakni alasan yang disebutkan dari hasil perbincangan kami tadi adalah bahwa bandara ini akan bisa menjadi bandara alternatif atau airport aerodrome, di mana Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang akan menjadi tempat pendaratan darurat jika terjadi cuaca buruk pada saat penerbangan. Kemudian Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang masih buka operasionalnya, mengingat bahwa sudah ada kebijakan dari Peraturan Kementerian Perhubungan dan surat edaran dari Satgas COVID-19. Kebijakan ini mengatur penumpang dapat bepergian dengan alasan khusus seperti perjalanan dinas atau kondisi mendesak. Nah, oleh karena itu memang Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang terpantau di hari ini tanggal 5 Mei 2021, antusiasme masyarakat untuk melaksanakan mudik 2021 sangat besar. Berikut ini kami akan hadirkan hasil wawancara kami bersama Bapak Tommy Arisdianto selaku Eksekutif General Manager Angkasa Pura II Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang. Ya, terima kasih. Pada prinsipnya penerbangan di Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang ini tetap beroperasi. Jam operasional kita besok tanggal 6 sampai tanggal 17 ini dari jam 8 sampai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Jadi namun penerbangan penerbangan di Sultan Mahmud Badarudin II Palembang ini tetap standby, prinsip 24 jam karena bandara kita sebagai salah satu alternate aerodrome ya. Kemudian kenapa ramai? Ya mungkin ya para masyarakat penumpang ini sudah jauh-jauh hari, mungkin dari kemarin hari Jumat, Sabtu, Minggu sampai dengan tanggal 5 ini masih diperbolehkan untuk terbang dengan persyaratan yang mungkin minimum ya, dengan ginos dan antigen 1 kali 24 jam. Nah, saat ini memang cukup ramai penerbangan, hampir 10 penerbangan ada ya, 10 penerbangan ataupun lebih ya. Jadi dari Pangkal Pinang, Batam, kemudian Cengkareng, Halim, ini juga sudah ya kita lihat sendiri di lapangan sangat ramai. Ya pasti ini bukannya hari terakhir untuk tadi pengendalian yang lebih ketat lagi di tanggal 6 sampai 17. Yang kemarin tanggal 25 sampai dengan tanggal 5 ini adalah pengendalian yang memang diwajibkan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan menggunakan antigen dan ginos yang 1 kali 24 jam itu. Jadi bukan persyaratan penambahan misalnya larangan untuk kekhususan ibu hamil, kemudian penerbangan untuk kesehatan, meninggal, duka cita ataupun dinas. Nah, besok tanggal 6-17 itulah yang diizinkan untuk terbang. Tanggal 5-17 ini penerbangan yang ada Citylink. Jadi 2 penerbangan dengan rute Batam dan kemudian Cengkareng. Ini Palembang, Batam, Palembang, kemudian Palembang, Cengkareng, Palembang. Dan 1 penerbangan juga flight carrier kita Garuda Indonesia dengan tujuan Cengkareng saja. Jadi dari tanggal 6-17 3 penerbangan, 2 maskapai yang standby, Citylink dan Garuda. Oh sangat, jadi kepatuhannya masyarakat saya rasa sudah sudah memahami dan sangat cerdas lah ya.
dan mereka bepergian juga sudah well prepare dengan baik ya. Mereka 1 kali 24 jam untuk persyaratan ginos antigen, mereka juga sudah memahami. Kemudian mereka sudah menggunakan masker, membawa hand sanitizer sendiri. Dan saya lihat seperti dilihat nanti di bandara, baik di itu curbside maupun di dalam, mereka kepatuhannya sangat tinggi. Dan di sini Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang menyediakan fasilitas untuk mengantisipasi teman-teman atau para penumpang yang tidak membawa masker ataupun tidak menggunakan lupa untuk memeriksa antigen. Kita ada pemeriksaan di Skybridge. Jadi kita sediakan health center di Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang di Skybridge. Kalau penerbangan sebetulnya sudah di open 100%. Contoh Citylink itu hampir load factornya 80-90%. Untuk Garuda mereka masih membatasi untuk di dalam ya. Jadi sekitar 70% load factornya, dan Garuda itu tetap terbang ya. Untuk kondisi Januari, Februari, Maret ini sebetulnya masuk dalam low season. Ekspektasi kita kan Idul Fitri ini masuk high season. Namun dengan kondisi COVID-19 ini dan kita mematuhi ketentuan pemerintah, terjadi kenaikan yang tidak signifikan sih ya. Dari rata-rata sekitar 3.000 penumpang per hari, kemudian penerbangannya 40 sampai 44 per hari. Kemarin dari hari Jumat minggu lalu mungkin teman-teman para penumpang ini untuk maju untuk pulang ke kampung halamannya itu ya naik sekitar 4.800, dari 3.000 menjadi 4.800 sampai 5.000. Ada kenaikan tapi tidak signifikan ya. Mungkin ini perubahan aja dari mereka rencana mereka terbang tanggal 6-17, mungkin mereka cancel dan di reschedule sehingga dipadatkan di tanggal hari Jumat, Sabtu, Minggu ini, termasuk sampai tanggal 5 ini. Meskipun kita semua menyadari bahwa kita sampai dengan saat ini masih dalam berada fase pandemi COVID-19. Namun, kebijakan yang sudah dibuat pemerintah untuk meniadakan tradisi mudik Lebaran di tahun 2021 ini nampaknya tidak menyurutkan semangat masyarakat untuk tetap mudik. Nah, seperti salah satu narasumber saya yang sekaligus penumpang di Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang ini bernama Michelle. Beliau ini tetap mudik ke Medan dikarenakan tidak ingin melewatkan momen Lebaran bersama keluarga. Seperti berikut ini kutipannya, kami akan menayangkan hasil wawancara kami bersama dengan Michelle. Nama saya Michelle. Michelle, Iya. Mbak Michelle, hari ini kan banyak banget nih kalau kita lihat mudik nih, termasuk Mbak Michelle. Kenapa milihnya hari ini nih, Mbak? Ya, karena hari ini tuh saya udah benar-benar planning untuk mudik. Hari ini kan hari terakhir, kalau besok saya mudik saya nggak bisa pulang ke Medan dong, nggak bisa ketemu sama keluarga. Makanya saya memutuskan hari ini buat saya mudik. Oh, berangkat ke Medan ya, Mbak? Iya, saya berangkat ke Medan. Nah, tanggapan Mbak Michelle sendiri nih tentang kebijakan pemerintah kan sudah memutuskan untuk melarang mudik di tahun 2021 ini. Nah, ini tanggapannya seperti apa sebagai masyarakat? Kalau saya sih ya orangnya fair-fair aja ya. Kalau misalnya ngikutin protokol dari pemerintahnya, dilarang mudik sebelum tanggal 5, saya masih bisa ikut. Tapi kalau misalnya udah tanggal 5 pemerintahnya udah ngelarang, saya nggak bisa ngebantah juga, karena kan memang udah keputusan pemerintah. Tapi nggak bisa juga melewatkan momen ini ya? Ya, saya nggak bisa juga untuk mengabadikan momen Lebaran, apalagi kalau misalnya harus LDR sama keluarga di momen Lebaran tuh karena sedih banget ya. Makasih ya Mbak Michelle. Ya. Informasi yang kami dapatkan, Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang ini akan membuka operasionalnya dari pukul 6 pagi sampai pukul 8 malam. Sebagai informasi tambahan bahwa kepolisian Polrestabes Palembang juga sudah membuat pos penyekatan di 5 lokasi di perbatasan kota dalam penerapan larangan mudik Lebaran. Skema yang dilakukan polisi dengan memeriksa kendaraan dari dan ke Palembang dan dengan sanksi putar balik.
Pos tersebut mulai efektif berlaku pada tanggal 6 Mei sampai 17 Mei 2021 yang dijaga oleh tim gabungan dari Satlantas Polrestabes Palembang, Ditlantas Polda Sumsel, dan Satgas COVID-19. Pada Senin 3 Mei 2021, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sudah menetapkan adanya pelarangan mudik lokal yang berlaku pada tanggal 6 Mei hingga 17 Mei 2017. Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II Palembang mengharapkan semua masyarakat yang melakukan tradisi mudik 2021 ini tetap mematuhi protokol kesehatan dengan tetap menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan, dan menjaga kebersihan di sekitar lingkungan kita semua. Ais Ratnasari, Berto dan Fajri melaporkan langsung dari Sultan Mahmud Badarudin II Palembang. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya!